Terima kasih atas waktunya Mbak Rini dan selamat sore untuk teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Ferianto Respati Sewanggiri. Saya sebagai Technical Support di Arisma Data dan saya didampingi oleh Mbak Rini Hastuti selaku host untuk webinar kali ini. Nah, sebelumnya webinar kali ini nanti akan membahas salah satu multi produk dari SolidWorks. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu keluarga-keluarga dari SolidWorks itu apa saja. Nah, berikut ini merupakan keluarga besar dari SolidWorks. Jadi di SolidWorks itu kita tidak hanya untuk membuat desain 3D aja, tapi di SolidWorks kita juga bisa memplanningkan project dan konsep itu menggunakan 3D Experience, kemudian untuk integrasi mechanical dan electrical design itu nanti ada SolidWorks, kemudian ada SolidWorks Electrical, kemudian ada SolidWorks PCB. Kemudian yang ketiga nanti kita bisa memvalidasi desain yang sudah kita buat dengan menggunakan add-on dari simulasi atau untuk aliran bisa menggunakan flow simulasi. Nah, untuk aliran plastik bisa menggunakan SolidWorks analisa plastik. Nah, selain itu, SolidWorks bisa untuk desain komunikasi. Jadi itu kita bisa menggunakan SolidWorks Visualize. Nah, kemudian atau kita bisa menggunakan SolidWorks Composer atau SolidWorks e-drawing maupun DraftShape. Nah, selain keempat poin tersebut, nah di SolidWorks juga bisa digunakan untuk quality inspection dengan menggunakan SolidWorks Inspection dan juga bisa digunakan untuk pembuatan program manufaktur itu dengan menggunakan SolidWorks CAM serta 3D printing itu bisa dilakukan di SolidWorks. Kemudian setelah semuanya tadi tercangkup, nah data-data kita bisa kita atur, kita manage dengan menggunakan SolidWorks PDM maupun SolidWorks Manage namanya. Nah, dan untuk webinar kali ini saya akan fokus untuk pembahasan salah satu multi produk dari SolidWorks, yaitu namanya multi product CAMWorks, atau bisa disebut dia add-on dari SolidWorks. Jadi modul tambahan yang ada di SolidWorks. Nah, kemudian CAMWorks ini digunakan untuk pembuatan programming CNC. Jadi bisa digunakan untuk pembuatan CNC milling, kemudian CNC bubut, CNC 4 aksis, 5 aksis, CNC router, laser cutting, water jet, dan sebagainya. Nah, untuk sore ini kita akan membahas salah satu fitur dari CAMWorks, yaitu kita akan membahas mengenai fitur 3 aksis roughing dan finishing strategi yang ada di dalam CAMWorks. Kemudian seperti video yang berjalan ini, nah di CAMWorks ada strategi untuk roughing milling, yaitu dengan menggunakan fitur volume mill. Nah, dengan menggunakan fitur ini nanti roughing kita akan jauh lebih cepat. Jadi kita bisa menghemat waktu dan kita bisa menghemat cutter yang kita pakai. Jadi pergerakannya seperti yang ada di video. Jadi untuk pemakanannya dia langsung dalam. Nah, jadi untuk pemakanannya dia langsung dalam seperti ini dan dia memanfaatkan set dari end mill-nya. Jadi bebannya yang akan kita terima itu beban rata. Nah, kemudian untuk
macam-macam strategi finishing yang ada di Camwork. Itu yang pertama ada flat area, kemudian ada Z level, kemudian ada pattern project yang ketiga, dan yang keempat nanti ada constant step over, dan yang kelima ada pencil mill, dan yang keenam itu nanti ada roof project. Jadi semua yang ada di sini bisa kita gunakan, nanti kita sesuaikan dengan benda kerja yang akan kita proses. Nah, berikut ini akan saya demokan seperti apa sih penggunaan add-on Camwork itu di dalam SolidWorks. Nah, ya, untuk share screen saya sudah tertampil semuanya ya. Jadi di sini saya sudah ada suatu desain, yaitu suatu desain kayak gambar pistol board. Nah, di sini saya buat dengan menggunakan SolidWorks. Jadi untuk menunya ini menu SolidWorks, kemudian perbedaannya ketika ada add-on mode Camwork. Nah, menu SolidWorks ini akan ada tambahan di sisi paling kanan. Jadi ada tambahan 3 fitur ini. Nah, ini fitur yang digunakan untuk pembuatan cam. Nah, nanti dari kita selesai dari selesai melakukan desain, nanti otomatis kita bisa langsung buat programnya di sini juga. Jadi kita tidak perlu berpindah interface. Nah, nanti ketika kita ada perubahan dari sisi dimensi, nah nanti otomatis program yang sudah kita buat pun juga ikut update. Jadi antara CAD sama CAM-nya ini nge-link. Nah, kemudian langsung kita lanjutkan, seperti apa sih cara pembuatan program 3 aksis di Camwork itu. Nah, oh iya, untuk teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan, disiapkan aja terlebih dahulu. Nanti di sesi terakhir kita akan ada sesi tanya jawab untuk materi Camwork sore ini. Jadi silahkan dicatat terlebih dahulu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, nanti Mbak Rini akan membacakan pertanyaan dari teman-teman. Dan kita lanjutkan. Untuk pembuatan program 3 aksis, kita yang pertama kita masuk ke menu Camwork terlebih dahulu yang ada di sini. Nah, kemudian saya tentukan define mesin terlebih dahulu. Nah, define mesin ini kita diminta untuk memilih mesin apa yang akan kita pakai. Nah, di sini saya pilih millimetric. Kemudian untuk tool grip ini kita tentukan tool grip 2, kita select. Nah, tool grip ini berfungsi untuk biasanya daftar tool grip ini tool yang ada di magazin mesin CNC kita. Jadi kita tidak perlu tambahkan satu-satu, jadi sudah bisa kita sesuaikan sesuai dengan magazin mesin CNC kita. Nah, kalau tidak ada di sini kita juga bisa tambahkan nanti melalui add tool ini. Kita pilih strategi tool tipenya yang mana. Namanya saya akan menambahkan flat end diameter 16. Kita cari diameter 16 karbet 4 flute dengan panjang 32 mm. Dan kita oke. Nah, ini nanti akan tertambah di bagian paling bawah. Nah, dan setelah kita pilih tool grip, itu kita pilih post processor yang akan kita gunakan. Nah, di sini mesin CNC saya menggunakan kontrol Fanuc 10M. Nah, kemudian kita select. Nah, untuk
post processor yang standar-standar ini sudah ada di Cambok ya. Jadi kita tidak perlu custom, tidak perlu menambahkan. Jadi di Cambok sudah dibekali cukup banyak untuk jenis-jenis post processor. Nah, dan kalau sudah kita oke di sini. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita tentukan stock manager. Atau kita tentukan material mentahnya itu bentuknya seperti apa sih. Nah, di sini saya masukkan untuk jenis materialnya yang 1018 atau low carbon alloy steel. Nah, kemudian di sini saya memakai yang bonding box. Jadi material di sini sudah dibabat, dimasukin ukuran panjang, lebar, kali tingginya. Jadi kita tinggal pembuatan roughing 3 aksisnya saja. Nah, dan kalau sudah kita centang. Nah, dan selanjutnya kita setting koordinat sistem yang ada di sini. Nah, kita setting settingan 00-nya mau kita setting di bagian mana. Nah, ini saya pilih yang stock bonding box, jadi sesuai dengan stoknya. Nah, biasa kita diarahkan untuk settingan-settingan yang standar, yaitu di bagian pojok-pojok ini, ataupun bagian yang ada di center tengah. Nah, karena materialnya ini sudah masuk ukurannya, jadi untuk settingan 00-nya saya setting di center tengah atas di sini. Nah, jangan lupa kita cek untuk suhu XYZ-nya, kita pastikan sesuai dengan akidah tangan kiri. Jadi untuk X-nya ke samping, untuk Y-nya maju mundur, serta Z-nya naik turun. Dan kalau sudah kita centang di sini. Nah, untuk selanjutnya kita tentukan setup dari proses yang pertama ini. Atau setup ini bisa dikatakan sebagai settingan operation proses. Nah, jadi prosesnya kita mulai dari sisi mana. Biasanya satu benda kerja itu macam-macam jenisnya. Tidak hanya satu operation proses jadi ada yang sampai 3 operation proses maupun sampai 5 operation proses. Nah, di sini saya tentukan mill setup-nya. Nah, ini kita tentukan di bagian atas ini. Ini kita refresh. Nah, otomatis dia akan menentukan di bagian surface paling atas. Kalau sudah, kita centang di sini. Nah, dan selanjutnya kita buat strategi machiningnya. Nah, untuk pengerjaan benda kerja ini, yang pertama, nah, saya akan membuat untuk proses roughing-nya terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke operation tree di sini. Yang kedua. Nah, ini kita masuk di mill part setup ini, kita klik kanan. Nah, kemudian kita pilih yang 3 aksis mill operation. Nah, di sini kita pilih yang area clearance. Nah, kemudian di sini kita tentukan tool apa yang akan kita pakai. Nah, ini saya untuk roughing-nya saya memakai diameter 16 flat. Dan kita masuk ke feature. Nah, kemudian bagian mana sih yang akan kita proses? Itu kita create feature ini. Nah, setelah kita create feature, kita bisa pilih satu-satu bisa, ataupun kita bisa pilih langsung select all face. Jadi semua permukaan di sini akan terpilih. Nah, kalau sudah terpilih semua, bisa kita centang. Nah, nanti kita akan, kemudian kita centang lagi, nanti kita akan diarahkan ke
operation parameter. Nah, di sini kita akan diarahkan ke operation parameter. Kita bisa setting tool yang akan kita pakai tool apa. Di sini bisa kita ubah lagi. Dan feeding atau speednya berapa, ini bisa kita ubah-ubah lagi. Nah, untuk feeding dan speed itu di sini sudah tersedia library-nya. Nah, jadi di sini Cambok sudah merekomendasikan RPM serta feeding yang dipakai. Nah, sesuai dengan jenis material yang akan kita kerjakan. Nah, dan di sini kita bisa atur strategi yang kita pakai, roughing-nya seperti apa. Nah, di sini ada opsinya juga banyak untuk roughing-nya sendiri. Dan kita bisa atur allowance, kemudian step over, let in out, dan yang lainnya. Nah, di sini untuk strateginya saya pilih volume. Nah, nanti dia otomatis akan mengarahkan ke menu volumenya. Jadi volume ini merupakan teknologi khusus untuk strategi roughing dengan memantau sisi dari endmill-nya. Nah, di sini sudah tersedia hitung-hitungannya. Jadi teman-teman nggak nanti endmill-nya patah atau enggak. Nah, di sini kita sudah diminta untuk memasukkan parameter-parameter untuk proses roughing-nya. Itu yang pertama. Nah, kita tentukan tipe material yang akan kita kerjakan. Nah, di sini seumpama saya pilih alloy steel. Nah, kemudian kekerasan materialnya berapa? Di sini bisa kita tentukan yang biasa kita pakai kan HRC ya. Nah, di sini jadi saya pilih yang RC ini, Rockwell RC. Nah, seumpama kekerasannya 40 HRC. Saya berikan di sini 40. Nah, dia juga mendeteksi tool yang kita pakai. Jadi, ini diameter toolnya berapa, serta floatnya ada berapa. Nah, setelah dia juga meminta kita memasukkan coating dari endmill yang kita pakai. Nah, di sini untuk teknologi coating saat ini yang paling bagus yaitu A+. Nah, kemudian pad holding. Jadi pencekaman padnya seperti apa? Kita bisa tentukan di sini juga. Nah, seumpama sedang. Terus mesin taper. Nah, ini teman-teman menggunakan BT tipe berapa? Seumpama BT tipe 40 di sini. Kemudian tool holdernya. Nah, ini kita juga isikan di sini. Seumpama kita pakai yang endmill holder. Nah, dan otomatis dia akan calculate rekomendasi yang ada di sini. Nah, kalau ini kita setting di paling kiri, itu nanti apa? Rekomendasinya akan konservatif. Jadi dia akan merekomendasi sangat pelan. Nah, kalau kita geser ke kanan, nanti semakin ke kanan dia semakin agresif untuk pergerakannya. Nah, di sini saya setting di bagian tengah-tengah aja. Nah, dia akan merekomendasikan depth of cut serta step over-nya di sini. Nah, serta feeding dan RPM-nya juga sudah direkomendasikan. Kalau sudah kita oke. Nah, untuk feeding dan RPM-nya saya memakai. Dan untuk step over, nah di sini saya memakai
pakai yang 1,112. Ini kalau sudah kita oke lagi untuk wrapping, kemudian kita buat lagi strategi finishing. Jadi yang kedua semi finishnya. Nah, di sini untuk constant step over saya memakai diameter 10 flat. Nah, kemudian untuk feature di sini saya centang di sini. Nah, kita juga bisa memanfaatkan area yang sudah kita pilih sebelumnya. Jadi kita nggak perlu bikin satu-satu lagi. Nah, sudah kita centang. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke Operation Manager. Nah, untuk allowance-nya di sini saya berikan 0,2. Nah, untuk horizontal cutting-nya di sini saya berikan 0,5. Serta vertical cut mount-nya juga saya berikan 0,5 mm. Nah, dan untuk link-nya di sini saya ganti strike length. Jadi kita nggak perlu memakai metode roughing. Nah, untuk let in out-nya di sini saya tentukan let in out radiusnya 0 mm semua. Kemudian kalau sudah kita oke. Nah, ini sudah jadi untuk proses fit roughing dan semi finishing. Nah, dan kita generate toolpath terlebih dahulu. Nah, kita cek pergerakannya seperti apa. Ya. Dan sudah jadi. Nah, untuk toolpath-nya seperti ini untuk roughing. Nah, kemudian untuk semi finish-nya dia seperti ini. Nah ini semi finish-nya untuk yang constant step over saya akan arahkan yang akan diproses bagian radius-radius saja. Jadi untuk yang flat nanti kita memakai strategi yang lain lagi. Nah, jadi di sini akan saya tambahkan avoid area. Nah, saya tambahkan new avoid area. Nah, avoid area ini difungsikan untuk menghindari area-area yang akan kita pilih. Jadi seumpama kita pilih bagian sini serta bagian sini. Nah, nanti untuk bagian yang kita pilih ini tidak akan terkena proses. Nah, ini saya pilih tool pass groove. Nah, kalau sudah kita centang. Nah, kita generate ulang. Nah, sebetulnya untuk proses generate ini bisa dua macam. Ketika kita selesai membuat strategi, bisa langsung kita generate satu-satu.
atau kita bisa generate pas di terakhir. Jadi kita buat strategi semuanya dulu sampai jadi, baru kita generate toolpath-nya. Nah, kemudian, seperti ini. Jadi yang bagian yang saya pilih avoid tadi, dia tidak akan terproses. Nah, kemudian selanjutnya saya akan mengerjakan proses yang ada di sini. Yang ada di sini serta di sini. Nah, ini saya menggunakan fitur flat area. Nah, di sini saya menggunakan endmill flat diameter 10. Nah, kemudian kita pilih fiturnya. Nah, kita pakai area yang sudah kita bikin sebelumnya dan kita centang. Nah, kemudian untuk allowance-nya di sini saya berikan 0 mm dan untuk axial offset-nya saya ganti 1 mili. Nah, kemudian untuk maksimal step over, nah sebenarnya maksimal step over itu maksimal kan 50% dari diameter. Nah, di sini saya berikan 30% dan untuk minimal step over saya berikan 15%. Nah, ini saya ganti strike length, jadi untuk turunnya langsung turun lurus, nggak perlu turun membentuk radius, serta let in out radiusnya saya ganti menjadi 0 juga. Dan kalau sudah kita oke. Nah, kemudian saya buat avoid area lagi. Maaf, kalau tadi saya menggunakan avoid area untuk menghindari permukaan yang akan kita proses. Nah, sekarang saya akan memakai content area. Jadi permukaan yang kita pilih itu nanti yang akan kita kerjakan. Nah, content area, kemudian ini saya pilih yang tool up to groove. Dan kalau sudah kita centang. Nah, setelah proses flat area di sini, saya akan membuat proses Z level untuk area-area radius yang ada di samping ini. Ini saya klik kanan, kemudian saya pilih Z level. Nah, kemudian saya memakai balnus diameter 10. Nah, kemudian untuk fitur kita pilih menggunakan fitur yang sebelumnya. Kalau sudah kita centang. Nah, dan untuk Z levelnya di sini untuk cut amount saya berikan 0,5 atau 0,2 aja, 0,2 mm. Kemudian ini saya tetap memakai strike length. Dan untuk let in out radiusnya saya berikan 0 mm. Sudah kita oke. Nah, dan untuk yang terakhir saya akan membuat finishing di area permukaan yang atas ini. Nah, ini saya pilih menggunakan pattern project. Nah, dan saya menggunakan bonus 10.
Dan saya memakai area yang tadi, dan saya centang di sini. Nah, kemudian untuk pattern project di sini untuk cut amount atau pemakanannya saya pilih 0,2. Nah, kemudian direksi kontrol di sini bisa kita setting. Nah, kita mau zigzag atau zig, down mill atau up mill. Nah, dan untuk allowance karena ini finishing nilainya saya berikan 0 semua. Dan untuk cling di sini saya pakai yang strike length. Dan let in out radius ini saya berikan 0 semua. Nah, untuk settingan-settingan di sini nanti bisa dengan standar teman-teman sendiri. Jadi tidak harus mengikuti standar yang saya pakai. Jadi setiap perusahaan nanti akan memakai standar yang berbeda-beda. Nah, tinggal kesukaan programmer masing-masing. Nah, kalau sudah kita oke di sini. Nah, ya. Kemudian untuk Z level tadi saya kelupaan. Z levelnya ini akan saya proses yang ada sisi radius samping ini semua muter. Jadi di sini saya berikan konten area. Dan di sini kita bisa memanfaatkan sketch yang sudah kita buat melalui SolidWorks. Jadi saya memanfaatkan untuk sketch 13 serta sketch 12 di sini. Dan kita multiple. Kemudian ini saya pilih yang tool on groove. Sudah kita centang. Nah, serta pattern project-nya juga kita berikan avoid area. Kita berikan avoid area di sebelah sini dengan sebelah sini. Kita multiple. Kemudian di sini saya pilih yang tool pass groove dan kita centang. Dan untuk flat area, kemudian Z level, kemudian pattern project kita generate toolpath. Nah, ini untuk flat area pergerakannya seperti ini. Nah, kemudian ini untuk Z level, dia hanya proses di bagian sisi radius ini aja. Dan untuk pattern project, dia finishing area-area radius ini. Nah, kalau sudah kita coba simulasikan, ada di sini. Nah, kita bisa simulasikan pergerakannya. Nah, ini proses roughing. Dan ini untuk proses constant step over. Nah, karena proses simulasinya lama, kita bisa memanfaatkan fitur turbo yang ada di CamWorks. Nah, di sini saya bisa memanfaatkan fitur turbo mode ini dan kita running kembali. Ya. Nah, ini merupakan hasil dari program yang sudah kita buat. Di sini ada permukaan yang belum terpotong juga.
ada yang nggak kena proses. Terus di sini juga ada yang nggak kena proses. Nah, kita juga bisa cek dimensi yang sudah masuk ukuran serta dimensi yang belum masuk ukuran. Itu dengan menggunakan show different di sini. Nah, untuk yang warna hijau, ini ukurannya dia sudah masuk. Dan untuk yang warna biru ini, dia ukurannya masih plus. Nah, jadi yang di pojok kiri itu ada keterangannya. Kalau warna hijau berarti dimensinya sudah masuk 0 mm. Dan untuk warna biru itu masih plus. Dan untuk warna merah dimensinya minus. Kita bisa cek melalui show different di sini. Nah, setelah ini kita edit terlebih dahulu untuk proses yang di sini. Saya buat scatter terlebih dahulu. Dan saya convert entities. Nah, ini saya hapus. Setelah saya berikan line baru. Ini saya berikan dimensi 20 mm. Saya berikan dimensi 20 mm. Nah, kemudian yang kedua, di sini juga saya akan buat sketch lagi. Kita convert entities. Ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, ini saya berikan garis ulang. Saya berikan dimensi terlebih dahulu. Ya, kalau sudah kita close sketch-nya. Dan kita kembali lagi ke program cam-nya. Nah, untuk flat area tadi, nah di sini area boundary-nya terbatas, jadi hanya di permukaan di sini saja. Jadi situ tidak bisa bergerak keluar dari benda kerja di sini. Makanya saya membuat sketch untuk dijadikan boundary lagi. Nah, ada dua sketch. Di sini konten areanya kita edit. Ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, kemudian kita pilih yang sketch 15 serta sketch 14. Kalau sudah, kita centang. Dan kita OK. Nah, kemudian untuk boundary yang repair yang pertama sudah kita lakukan. Selanjutnya kita repair di bagian Z level yang ada di sini. Karena tool yang kita pakai terlalu besar, jadi untuk radiusnya yang ada di pinggir ini tidak dapat. Jadi kita edit toolnya, kita ganti tool yang lebih kecil. Kita edit, kita pilih bonus diameter 6. Oh, ternyata belum ada, saya tambahkan terlebih dahulu. Nah, bonus diameter 6. Nah, setelah itu saya select. Nah, kita klik yes, dan kita OK. Kita generate ulang.
Sudah, kita coba simulasikan lagi. Kita langsung saja memakai mode turbo. Ya. Nah, dan untuk area-area yang tidak terproses tadi sekarang sudah hilang. Sekarang sudah hilang. Dan kita coba show difference. Nah, dan untuk area yang warna biru tadi juga sekarang sudah berwarna hijau. Nah, selanjutnya program bisa kita post ke mesin. Ya, mungkin sekian materi dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan. Baik, terima kasih Pak Ferry untuk materi yang sudah disampaikan. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan nih Pak Ferry yang masuk. Berarti ini langsung ke sesi tanya jawab ya Pak ya? Iya, iya Mbak Rini. Langsung ke Baik. sesi tanya jawab. Ya, jadi untuk pertanyaan yang pertama ini dari Pak Sunario. Bedanya Camworks sama SolidCam apa ya? Mungkin bisa dijelaskan Pak Ferry, silahkan. Ya, baik. Ya. Dan saya jawab pertanyaan dari Bapak Sunario. Ya, berbedanya sebelumnya saya koreksi terlebih dahulu. Kalau untuk SolidCam itu juga ada tersendiri. Dia merupakan jenis program untuk pembuatan program CNC juga. Nah, untuk SolidCam itu merupakan produk dari Siemens. Untuk Camworks ini merupakan gold product dari SolidWorks. Jadi dia sudah berbeda merek. Nah, kemudian kalau untuk perbedaan antara Camworks serta SolidWorks Cam, jadi ada SolidCam, ada SolidWorks Cam. Nah, kalau untuk SolidWorks Cam dengan Camworks itu yang Camworks itu fiturnya lebih lengkap daripada SolidWorks Cam. Nah, SolidWorks Cam ini mengambil fitur standar dari Camworks. Nah, karena SolidWorks Cam ini sudah include di SolidWorks mulai versi 2018. Nah, jadi mulai 2018, 2019, 2020 itu sudah ada SolidWorks Cam di dalam SolidWorks. Mungkin sudah menjawab dari pertanyaan Bapak Sunario. Ya, mungkin Pak Sunario sudah bisa menerima jawaban dari Pak Ferry, Pak. Ya, nanti dikonfirmasi lewat chat aja atau grup Mbak Rini. Baik, nanti bisa dikonfirmasikan lagi di grup ya Pak ya. Untuk selanjutnya mungkin Bapak sekalian bisa dinyalakan untuk mikrofonnya, nanti jika ada yang ingin ditanyakan bisa juga langsung disampaikan. Di sini untuk pertanyaan selanjutnya, ada beberapa yang menanyakan terkait dengan materi webinar ya. Jadi untuk materi webinar nanti akan kita upload di YouTube channel Arisma Data. Jadi nanti bisa di channel Arisma Data bisa di like dan di subscribe ya Pak ya, seperti itu. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Ferry. Belajar basic online adakah Pak? Nah ini untuk belajar basic online ini juga bisa langsung dari YouTube channel Arisma Data ya Pak Ferry? Ya Pak, ya Mbak Rini, benar. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita sudah membuat materi untuk online di YouTube juga, sudah diupload juga berdasarkan fitur-fitur yang ada di Camworks. Oke, jadi mungkin nanti bisa dibuka ya Pak Ferry ya. Selanjutnya dari Pak Purnomo izin bertanya ya Pak, mungkin tadi belum sempat chat, mungkin bisa disampaikan Pak Purnomo terkait dengan pertanyaan yang akan disampaikan kepada Pak Ferry. Ya, untuk pertanyaan dari Pak Purnomo, untuk metode operation, apakah sudah include semua atau per versi?
sesuai kebutuhan. Nah, di Cambox ini ada beberapa versi, Pak. Jadi kita bisa memilih sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi saya tampilkan terlebih dahulu. Nah, ini merupakan produk metrik dari fitur-fitur Cam, baik itu SolidWorks Cam maupun Cambox. Jadi yang sudah include di SolidWorks itu namanya SolidWorks Cam. Versi standar itu sudah include di dalam SolidWorks. Kemudian ada SolidWorks Cam profesional, itu dia merupakan modul tambahan juga. Nah, kemudian ada Cambox standar. Nah, itu kalau untuk yang SolidWorks Cam versi standar itu hanya bisa untuk 2,5 axis serta strategi Z level, Pak, untuk finishingnya. Dan untuk yang profesional itu sudah bisa untuk strategi volumil tadi serta bisa untuk program CNC bubut. Dan untuk Cambox standar itu bisa untuk rotary milling. Nah, kemudian untuk Cambox milling profesional itu ada tambahannya untuk 3 aksis milling advance serta mill turning. Jadi program milling turning. Dan ada turning profesional. Itu sudah ada namanya fitur virtual mesin. Jadi dan yang terakhir yang paling lengkap itu adalah Cambox Premium. Jadi sudah bisa untuk pembuatan program 4 sampai 5 aksis simultan. Ya. Oke, mungkin Ya. sudah Mungkin itu pertanyaan dari Pak Purnomo. Mungkin kita lanjutkan. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Alim Indra. Apakah settingan tersebut bisa di-save, kemudian bisa digunakan di file atau pekerjaan selanjutnya? Terima kasih, monggo Pak Ferry. Ya, untuk pertanyaan dari Pak Alim, ya. Nah, untuk settingan tersebut bisa di-save. Nah, di dalam Cambox itu ada namanya di dalam sini. Tuh. Nah, di sini ada Cambox Teknologi Database. Jadi kita bisa save as strategi yang sudah kita gunakan tadi, ataupun kita bisa membuat strategi-strategi yang kita inginkan secara custom. Nah, di sini kita bisa membuat mesin sendiri, kemudian kita bisa feeding dan speed, kemudian kita bisa buat strategi, dan kita juga bisa membuat toolcraft sendiri. Jadi untuk digunakan di pekerjaan selanjutnya itu bisa. Ya. Oke. Nah, mungkin itu pertanyaan dari Pak Alim ya? Ya, betul, pertanyaan dari Pak Alim. Bagaimana mungkin sudah menjawab dari pertanyaan Bapak apa yang dijelaskan sama Pak Ferry, Pak Alim? Ya. Baik, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Alexander Krisna. Selamat sore ADS, izin bertanya, untuk post prosesor apakah bisa menggunakan format PST atau PSB? Karena tadi kalau tidak salah lihat, pakainya format CTL, kemudian untuk tampilan setup setnya sepertinya seperti apa ya? Terima kasih. Silahkan Pak Ferry. Ya, untuk tipe post processor ya Pak. Jadi untuk tipe post processor di sini ini juga bisa kita tambahkan. Sebentar.
Untuk pertanyaan dari Pak siapa tadi ya? Pak Alexander, Pak Mas Alexander. Nah, ini nanti kita perlu kita pastikan lagi, Pak. Jadi apakah bisa atau enggak nanti kita japri melalui WhatsApp. Ya. Ya, baik. Nanti bisa dilanjutkan di WhatsApp ya, Pak Alexander ya. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Sigit Purnomo. Izin bertanya Pak, untuk penentuan tool, speed dan pemakaian, apakah pemilihan tersebut suka-suka kita yang kita menentukan atau ada dasarnya? Kalau ada dasar-dasar, penentuan caranya seperti apa? Terima kasih. Ya. Nah, untuk penentuan tool, kemudian speed dan fitting itu di dalam Camwork di sini sudah ada itu Pak hitungannya. Jadi dihitung secara rumus manual itu cutting speed berapa kali 1000 dibagi pi kali diameter tool. Nah, di situ sudah dimasukkan ke dalam suatu library di dalam Camwork. Nah, di sini sudah dimasukkan library untuk rumusan sesuai dengan cutting speed masing-masing material. Jadi Bapak tidak perlu untuk menghitung secara manual. Karena kalau menghitung secara manual itu nanti akan jadi text time buat kita. Nah, makanya di dalam Camwork sudah dilengkapi dengan library yang ada di sini. Nah, seumpama kita mau mengcustom dari library ini, kita juga bisa kita tambahkan untuk penambahan materialnya. Itu kita bisa tambahkan new material di sini, atau kita juga bisa menentukan sesuai dengan by experience. Jadi kita bisa pilih ini operation. Nah, seumpama Bapak sering membuat program Pocket itu dengan RPM seumpama RPM-nya 1200 itu bisa kita pakai juga. Dan untuk feeding-nya seumpama feeding-nya 200. Nah, ini kita bisa pakai ilmu by experience kita atau ilmu pengalaman kita. Nah mungkin itu dari Pak Sigit Purnomo. Baik, mungkin sudah bisa diterima ya Pak Sigit untuk penjelasan dari Pak Ferry. Sudah cukup mungkin? Baik, saya lanjut di pertanyaan selanjutnya. Ini dari Bapak Purnomo Agus. Pertanyaannya adalah, apakah setelah di-generate, bila mana ada bagian pergerakan yang tidak perlu, bisa dilewati atau dirubah istilahnya pergerakan makan angin, bisa lebih efisien, serta apa bisa dimunculkan estimasi waktu? Silakan Pak Ferry. Ya. Dan menjawab dari pertanyaan Pak Agus Purnomo, untuk pertanyaan bagaimana setelah kita generate toolpath bisa kita edit-edit lagi untuk menghilangkan air cutting-nya. Nah, itu bisa kita gunakan di sini. Di strateginya bisa kita gunakan edit toolpath ini, Pak. Kemudian untuk eliminasi air cut itu ada di sini. Kemudian kita pilih edit toolpath. Nah, nanti kita bisa memilih sesuai per pergerakannya, Pak. Nah, jadi kita bisa delete atau kita bisa tambahkan juga untuk per pergerakan toolpath di sini. Nah, dan untuk menampilkan circle time, itu kita bisa double klik di sini. Nah, nanti dia akan tertampil circle time yang ada di sini. Nah, ini itu
jawaban dari pertanyaan Pak Purnomo. Mungkin sudah cukup ya Pak Purno untuk penjelasan dari Pak Ferdi. Kita lanjut ke pertanyaan dari Pak Muhammad Fajar. Ya. Pertanyaannya adalah Mungkin berapa pertanyaan lagi Mbak Rini? ya ini masih ada sekitar 5 sampai 7 pertanyaan baru. Ini dari Pak Fajar ya. Untuk Halo, memunculkan Mbak halo. Rini suaranya kecil. Oh, halo. Ya, halo. Ya, sudah bisa diterima, Mas Heri? Ya, sudah Mbak. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Muhammad Fajar, untuk memunculkan NC-nya gimana dan caranya pengeditannya pada NC? Silakan, Mas Heri. Ya. Nah, untuk memunculkan NC, sebenarnya kita bisa post ini. Nah, tetapi untuk sementara saya belum bisa untuk menampilkan. Nanti akan saya share by video aja, Mbak. Baik. Ya. Oke, berarti kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Dari Pak Hayatul Abdul Aziz. Pertanyaannya adalah izin bertanya Pak, apakah bisa buat pembelajaran sekolah Pak? Nah ini untuk pembelajaran ya Pak, kalau misalnya mau yang online itu mungkin bisa di YouTube kita. Tapi kalau memang ada untuk menggunakan tim teknikal kita, nanti kan ini semuanya didata ya Pak dari semua peserta. Jadi nanti akan kita konfirmasi terkait dengan semua peserta webinar seperti itu. Jadi nanti akan kita japri ya Pak untuk pertanyaan dari Pak Hairul Abdul seperti itu. Ya. Oke, Untuk jawaban dari Pak Saiful seperti itu. Ya, jadi nanti kita konfirmasi lagi ya Pak setelah sesi webinar ini oleh tim marketing kami. Seperti itu. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Subhan, pertanyaannya adalah untuk mendapatkan software-nya nanti atau gimana? Ya. Maksudnya mungkin bisa diperjelas Pak. Ya. Nah, untuk mendapatkan software mungkin Bapak ingin mencoba software Kembok ini, nanti bisa menghubungi kami melalui WhatsApp yang ada di admin grup itu Pak. Jadi kontak saja admin dari grup webinar ini, nanti akan diarahkan seperti apa cara untuk bisa running software ini. Gitu. Jadi nanti bisa langsung konfirm di admin grup kami ya Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Sunario. Jigod yang bisa diimport dari menu apa ya? Ya, ini menjawab dari pertanyaan dari Bapak Sunario. Nah, untuk import G-code, nah biasanya kita dari file txt itu bisa, kemudian dari file nc itu bisa, dan dari ctl itu bisa. Yang belum saya coba itu pst Pak, tetapi kemungkinan nanti akan saya jawab lagi untuk pertanyaan dari Pak Sunario tadi. Ya, mungkin seperti itu Pak Sunario. Sudah cukup ya Pak Sunario. Kita lanjut di pertanyaan selanjutnya dari Pak Alexander Krishna. Mohon izin, apakah Kemwork bisa menyediakan fitur step up sheet yang bisa digunakan oleh operator CNC untuk setting tools Arbor yang digunakan di Admin atau di Mac dan lain-lain. Ya, mungkin yang dimaksud chat update di Kemwork ini bisa kita generate. Jadi kita klik kanan di sini. Nah, ini kita pilih setup sheet. Nah, ini kita generate di sini. Nah, ini nanti filenya bisa berupa file dalam format XSLT format atau Microsoft Word atau Microsoft Excel.
Nah, sebentar. Oh iya, untuk saat ini saya belum bisa tampilkan Pak. Jadi nanti saya WhatsApp lewat pribadi Pak untuk contoh setup sheet-nya. Ya, jadi mungkin nanti akan dikonfirm langsung sama Mas Ferry ya, terkait pertanyaan dari Pak. Ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya masih ada lagi Mbak. Di sini sudah tidak ada sih, mungkin dari Bapak Ibu sekalian masih ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri webinar di sore hari ini Pak atau Ibu. Ya. Halo. Suaranya kecil Mbak Rini. Ya, halo. Ya, halo. Ya, mungkin untuk pertanyaannya sudah tidak ada Mas Ferry, tapi jika memang masih ada yang ingin ditanyakan, boleh silahkan. Itu masih ada 1 atau 2 pertanyaan lagi dari Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Atau jika memang sudah tidak ada, mungkin sudah kita cukupkan sekian untuk, oh ini masih ada. Sebentar. Oh, apakah akan diadakan training online lagi? Ya. Ya, untuk training online nanti setiap minggu kita akan ada webinar. Jadi jangan lupa ikutin share dari member-member kami, Pak. Jadi setiap minggu akan ada webinar dengan materi-materi yang lain tentunya, yang tidak kalah menarik gitu. Ya. Oke, mungkin sudah menjawab ya Pak pertanyaan dari Pak Eka. Mungkin masih ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak atau Ibu yang join di webinar kali ini. Oke, jika memang sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta yang sudah join di kesempatan webinar kali ini. Oh, sebentar, ini masih ada lagi yang masuk nih Mas Ferry. Oh, masih Ini ada dari lagi. Pak Muhammad, di-share di grup WA Pak kalau mau ada training lagi. Oh baik Pak, nanti kita konfirmasikan di setiap ada sesi webinar atau sesi training. Ya. Di sini ada juga pertanyaan lagi Mas Ferry dari Pak Januari. Pertanyaannya mohon izin, bagaimana bila di tengah jalan prosesnya toolsnya patah? Apakah diulang kembali atau bagaimana? Seperti itu pertanyaan dari Pak. Baik, Pak. Nah, di dalam Cambok ini ketika kita simulasikan, nah kita simulasikan seumpama toolnya di tengah-tengah patah. Jadi simulasi ini nanti ketika toolnya patah di tengah, kita running saja simulasinya Pak. Nah, jadi hasil dari part ini nanti kita bisa save menjadi WIP atau STL. Nah, ini nanti bisa kita jadikan sebagai stock manager, Pak. Jadi, Bapak bisa langsung untuk pembuatan program kembali untuk mungkin setengah prosesnya ya, Pak ya. Jadi, kita tidak perlu mengulang dari awal. Jadi, kita bisa save as stock ini kita jadikan raw material, seperti itu.